Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat bertemu kembali dalam acara Renungan SOS. Puji Tuhan, mengawali renungan ini kita satu di dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau pagi yang indah ini kami sudah Engkau bangunkan dengan keadaan roh, jiwa, dan tubuh yang diberkati. Kami mengucap syukur perlindungan Tuhan dalam petiduran kami di sepanjang malam. Kami boleh tidur jangan nyenyak, dan oleh kemurahan-Mu pagi yang indah ini kami kembali boleh menikmati hari yang baru, menghirup udara yang segar, dan sebentar lagi kami akan menikmati hangatnya sinar mentari pagi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebelum kami mengawali seluruh aktivitas kami siap untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami, biar kiranya Tuhan Engkau berkati setiap kehidupan kami yang mendengarkan renungan firman-Mu ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Allah kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, pagi yang indah ini kita masuk dalam topik yang baru ya, yang kita akan membacakan di dalam kitab Roma ya, surat Roma pasal yang maksud saya bukan surat Roma, surat Ibrani ya, pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 36. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Nah, saudaraku yang kekasih, surat Ibrani ini bukan ditujukan kepada satu sidang jemaat lokal, tetapi ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang masih berbahasa Ibrani, tetapi yang telah percaya kepada Yesus ya. Nah, pada waktu Yesus masih ada di muka bumi ini, secara physically ada kelompok orang Yahudi yang telah meninggalkan Taurat dan beralih kepada pengenalan akan Tuhan tentang berita Injil, berita yang sangat baik ya, kabar baik. Injil artinya kabar baik ya. Nah, jika kita memperhatikan ya, ini masih kita dalam pendahuluan. Jika kita memperhatikan ayat 36 ini di sini ada 3 hal yang perlu kita ya amati, yang kita cermati. Yang pertama kata sebab kamu memerlukan ketekunan. Itu bagian pertama. Bagian kedua atau bagian B ayat ini berkata supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah ya. Ada yang kedua, bagian kedua adalah berbicara tentang melakukan kehendak Allah. Yang ketiga, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Di dalam Alkitab ada banyak janji-janji Allah. Yang ketiga adalah berbicara tentang janji-janji Allah. Nah, saudaraku, anak kalimat pertama dikatakan sebab kamu memerlukan ketekunan. Ya, perhatikan kata ini. Sebab kamu memerlukan ketekunan, ya. Mengapa dipakai kata sebab, ya? Di sini ada indikasi ada orang-orang Yahudi yang mulai lemah iman mereka karena menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan mereka, ya. Ketika mereka percaya kepada Yesus, ada rabi-rabi Yahudi, pakar-pakar Taurat ya, mulai mempengaruhi kembali mereka agar supaya mereka kembali kepada iman yang semula, yaitu menjadi penganut agama Yahudi, yang padahal sebenarnya mereka sudah menjadi orang Kristen percaya kepada Yesus ya. Jadi ada beberapa orang yang telah mengalami kelemahan iman dalam pengiringan mereka kepada Kristus. Nah, ini yang akan menjadi subtema kita yang harus kita bahas adalah kebutuhan yang terabaikan. Apakah kebutuhan yang terabaikan dimaksud? Yaitu orang-orang Yahudi atau jemaat Kristen Ibrani ini
harus memiliki ketekunan, ya, karena mereka kehilangan, lemah iman mereka karena mereka tidak memiliki ketekunan, ya, tidak memiliki ketekunan. Jadi tema yang adalah kebutuhan yang terabaikan ini yaitu bahwa mereka yang tadinya, ya, memiliki ketekunan, ya, dalam mempercayai Tuhan, mempercayai firman Tuhan, ya, mempercayai janji-janji Tuhan, sekarang mereka mulai lemah karena banyak tantangan yang mereka hadapi. Jadi kebutuhan yang terabaikan ini adalah berbicara tentang ketekunan yang sudah tidak dimiliki lagi oleh orang-orang Kristen yang latar belakang mereka adalah orang Yahudi yang masih berbahasa Ibrani atau yang masih berbahasa ibu. Jadi subtema yang pertama adalah ketekunan atau tekun dalam mempertahankan iman, ya. Ini subtema yang pertama. Mari kita akan buka ayat-ayat referensinya. Kisah Rasul 14 ayat yang ke-22. Kita akan lihat referensi dari ayat ini. Kisah Rasul 14 ayat yang ke-22. Ya, kita lihat. Kisah Rasul 14 ayat 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman, ya, dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Jadi jemaat-jemaat Kristen orang Yahudi ini atau yang masih berbahasa Ibrani ini, ketika mereka terima Yesus itu banyak tantangan, ya. Bahkan bukan hanya mereka, ya, orang-orang yang latar belakang non Yahudi juga. Begitu kita percaya Yesus, ada banyak tantangan yang dihadapi, baik secara fisik di sengsara, ya, mengalami aniaya, ya, dan mengalami celaan, fitnahan, hinaan, ya. Itu banyak dialami, baik lahir maupun batin, menghadapi sengsara, ya. Nah, menghadapi kondisi seperti ini, ya, untuk itu, ya, firman Allah berkata kita harus bertekun di dalam iman. Bagaimana supaya kita memiliki ketekunan di dalam iman, ya? Di sini saya baca lagi ayat 22, Kisah Rasul pasal yang ke-14. Di tempat itu, ya, Paulus dan Barnabas, ya, di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun dalam iman. Jadi saudara, orang yang mengalami kelemahan iman, ya, karena sudah tidak memiliki ketekunan lagi mempertahankan iman, ya, dalam iman, itu harus kita memberikan nasihat, ya. Siapapun itu, ya, nggak muda nggak tua, mengalami kelemahan iman ini akan melanda orang-orang percaya. Nah, kita yang kuat iman, ya, kita masih bertekun di dalam iman, kita harus menasihati mereka, ya. Mari coba kita lihat Ibrani pasal 10, ya, ayat yang ke-25. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25, ya. Saya akan bacakan. Di sini demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, ya. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, ya, dan semakin giat melakukannya. Mengapa kita harus, ya, semakin giat melakukannya, ya? Kita nasihati orang yang lemah iman, ya, supaya mereka semakin giat melakukan ibadah-ibadah. Mengapa? Menjelang hari Tuhan yang mendekat, tanda-tanda zaman membuktikan kedatangan Yesus semakin dekat, ya. Itu sebabnya orang percaya harus saling menasihati supaya mereka tetap bertekun di dalam iman, ya. Kita lihat lagi referensinya di dalam Kolose pasal yang pertama ayat 23. Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-23, ya. Kita akan lihat Kolose 1 ayat 23, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu kamu harus, garis bawahi kata harus, ya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang,
Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Rasul Paulus mengingatkan anak-anak Tuhan yang ada di kota Kolose supaya mereka tetap tekun dalam iman, ya. Bertekun di dalam iman. Nah, kita yang kuat iman melihat orang-orang yang mengalami kelemahan iman, ya, salah satu contoh orang yang mengalami kelemahan iman sudah tidak memiliki ketekunan lagi. Salah satu Ibrani 10:25 tadi katakan, ya, ada beberapa orang telah meninggalkan pertemuan ibadah, ya, yang tadinya rajin datang ibadah di dalam ibadah raya, ya, sudah nggak kelihatan lagi. Yang tadinya rajin dalam ibadah rayon sudah nggak kelihatan lagi. Yang tadinya rajin di dalam ibadah-ibadah kolom, ibadah-ibadah persekutuan doa, ibadah-ibadah ayat, ya, ibadah-ibadah anak sekolah minggu. Ini kita harus memberikan nasihat kepada mereka, ya, menguatkan kembali mereka supaya mereka tetap tekun dalam mengiringi Tuhan, dalam iman, bertekun di dalam iman. Sebab bahaya, saudara, jika kita tidak bertekun di dalam iman. Kita akan lihat, ya, bertekun di dalam iman. Kita akan lihat, ya, mengapa kita harus bertekun di dalam iman. Ya, ada bahayanya jika kita tidak bertekun dalam iman. Mari kita buka di dalam Matius 11 ayat 24, ya. Matius 11 ayat yang ke-24. Ya. Mengapa kita harus bertekun di dalam iman? Markus 11 ayat 24. Maaf, saya salah sebut, ya. Markus 11 ayat 24. Kita perlu perhatikan ayat ini. Ya, mengapa kita harus bertekun di dalam iman? Markus 11 ayat 24 berbunyi sebagai berikut. Karena itu aku berkata kepadamu, ini Yesus sendiri yang mengatakannya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Bayangin, kita baru berdoa, kita harus yakin bahwa kita telah. Itu belum terrealisasi, doa itu belum terrealisasi. Ya, Yesus katakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ya, kalau kita nggak tekun di dalam iman, ya, dalam doa-doa kita pun kita nggak punya keyakinan. Ya, Yesus katakan, ya, saya baca lagi ayat ini. Aku berkata, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan terjadi baginya. Ya. Ada banyak orang yang sudah tidak memiliki ketekunan dalam hidupnya. Dalam doanya pun dia melempem. Selesai berdoa dia berpikir, aduh, sudah sekian lama saya berdoa, aku nggak dijawab-jawab, ya. Keyakinan ini hilang. Perihal menjawab doa itu bukan tergantung kita, tergantung Tuhan. Segala sesuatu menunggu waktunya Tuhan. Kita sudah berdoa, bukan Tuhan lupa. Tapi segala sesuatu menunggu waktunya Tuhan, ya. Ada lagu yang berkata, ya, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Amin, saudara. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik dalam menjawab setiap doa-doa kita. Yesus berkata, ketika kita sedang berdoa dan kita yakin kita telah menerimanya, hal itu akan terjadi bagi kita. Ya, ada orang yang sudah tidak tekun dalam doanya itu melempem, ngambang. Orang ini kehilangan keyakinan akan jawaban dari doa yang dia sedang sampaikan kepada Tuhan. Ini bahaya, ini dampaknya, saudara. Contoh kita lihat, murid-murid Yesus sedang melayani bersama Yesus. Ketika mereka diutus berdua-dua, kita lihat di dalam Matius pasal 17. Ya, kita lihat ayat 14 sampai 17. Ya, kita lihat ini murid-murid Yesus loh. Para rasul yang masih melayani bersama dengan Yesus. Ya, kita lihat. Kalau iman itu kurang, bahaya, ya. Matius 17 ayat 14 sampai 17. Yesus menyembuhkan seorang muda yang sakit ayan. Ayat 14. Ketika Yesus dan murid-muridnya
kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Ya, murid-murid tidak dapat menyembuhkan seorang muda yang sakit ayan. Ya, orang tuanya akhirnya langsung membawa kepada Yesus. Ya, begitu ketemu Yesus, mereka menyembah dan berkata, ya, di ayat yang ke-15, katanya, Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Ya, aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Apa yang menjadi penyebab murid-murid tidak mampu menyembuhkan sakit ayan yang dialami oleh seorang muda? Ya, karena mereka, ayat yang ke-17 berkata, maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Perhatikan ayat yang ke-18 ya. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya. Ya, dan anak itu pun sembuh seketika. Perhatikan ayat yang ke-19. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Yesus menjawab, ya, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Ya, karena kamu kurang percaya, kurang iman. Ya, dengan kata lain, mereka tidak bertekun di dalam iman. Iman yang kurang saja, saudara, sudah tidak memiliki keyakinan mereka dalam hal melakukan segala sesuatu, termasuk dalam melayani Tuhan. Ketika murid-murid ketemu dengan seorang muda yang sakit ayan, mereka tidak mampu menyembuhkan. Kenapa? Mereka kurang iman, ya, kurang keyakinan. Jadi orang percaya harus tetap tekun dalam iman. Kalau iman sampai kurang, itu bahaya. Segala sesuatu yang kita lakukan tidak ada hasilnya. Bukti yang kita sudah baca, anak muda yang mengalami sakit ayan. Waktu mereka kurang iman, kurang yakin, apakah anak ini akan sembuh atau tidak, akhirnya tidak terjadi, saudara. Kenapa? Kurang iman. Kalau mereka tekun dalam iman, masih iman yang penuh, mereka pasti melihat mujizat Tuhan. Itu contoh yang perlu kita perhatikan, saudaraku, ya. Yang kedua, mengapa harus tekun di dalam iman? Ya, alasan yang kedua, kita baca di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 dan ayatnya yang ke-16. Kita akan lihat firman Allah ini. 1 Yohanes 2 ayat 15 dan ayat yang ke-16. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Allah, melainkan dari dunia. Ya, saudaraku, orang percaya seringkali dapat dipengaruhi oleh kondisi yang ada di dalam dunia. Ya, di dalam dunia ini firman Allah katakan ayat 16, sebab yang ada di dalam dunia ini yaitu keinginan daging, keinginan mata serta keangkuhan hidup. Ya, semua itu bukan berasal dari Allah. Keinginan daging, keinginan mata dan hidup dengan keangkuhan. Ya, seringkali materi membuat iman orang itu percaya itu lemah. Ya. Mungkin dia berpikir selama ini dia berdoa, ya, usahanya tidak maju-maju, ya, sakitnya tidak sembuh-sembuh, ya. Akhirnya mulai muncul keinginan daging. Apa yang terjadi? Mereka menantikan kesembuhan, mereka menantikan keberhasilan, tidak terjadi. Maka terjadilah yang namanya bagi mereka yang berusaha, mungkin usaha mereka menurun, mereka kembali menerapkan cara-cara orang dunia. Apa itu? Ya, saya sudah lupa tahun berapa, tahun 2008 atau 2009, saya sempat 2 kali ke daerah Jawa Timur. Kami penginjilan ke sana. Dan kami pernah pergi, ya, tahun 2010, kami pernah pergi. Dan kami sempat pergi ke tempat di mana Gunung Kawi.
Di sana ada banyak orang, saudara. Ngapain? Ya, mereka meminta mungkin usahanya supaya lancar. Ada yang sakit mungkin bisa disembuhkan. Ya, mereka tulis di kertas, taruh di kuburan. Ya, di kubur-kubur yang ada di Gunung Kawi. Berharap ya supaya bisa sembuh dari sakit. Ya, berhasil dalam usaha, dalam pekerjaan. Mereka banyak ke sana, saudara. Kalau kita mulai iman kita tidak tekun dalam iman, keyakinan kita mulai berkurang, itu sangat bahaya, saudara ya. Kita akan mudah dipengaruhi dengan kondisi-kondisi yang ada di sekitar kita. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup ya. Nah, kalau kita melihat hal ini bahaya, saudara. Mari kita lihat ya. Untuk menghadapi hal ini, kita baca di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Tadi 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 16. Sekarang 1 Yohanes 5 ayat 4. Kita lihat ini cara menghadapi tantangan ya di luar iman ya. Kita lihat 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia ya. Mengalahkan dunia. Di dalam dunia ini ada 3 hal yang paling utama. Keinginan mata, keinginan hidup, dan keangkuhan hidup atau hidup dengan jemawa ya. Nah, ini dikatakan sebab semua yang lahir dari Allah, orang yang telah menerima Yesus, lahir baru, mengalahkan dunia ya, mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Orang percaya harus tekun di dalam iman, supaya semua yang ada di dalam dunia yang coba mempengaruhi, melemahkan iman kita, dapat kita menangkan, dapat kita kalahkan ya. Kita harus percaya ya, di sini dikatakan, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia ya, yaitu iman kita. Orang percaya harus tekun di dalam iman, saudara ya. Ada pujian berkata, dengan imanku ku hadapi semua, dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan, dengan imanku semua berlalu. Iman yang beri menang, saudara. Kalau kita tetap tekun di dalam iman, kita akan mengalami kemenangan dalam mengalahkan musuh-musuh kita. Musuh-musuh kita keinginan daging, keinginan mata, hidup dengan jemawa atau keangkuhan hidup, supaya kita kaya, supaya kita limpah, supaya kita diberkati secara materi. Ini tantangan orang beriman ya. Kita harus menang dengan kita memakai iman kita. Ada pujian juga berkata, iman yang beri menang, iman yang beri menang, iman yang beri menang, yang kalahkan dunia. Amin, saudaraku. Iman memberi kita kemenangan dalam menghadapi lawan-lawan musuh-musuh kita ya. Efesus pasal 6, saudara bisa baca nanti di Alkitab saudara. Ayat yang ke-12 berkata apa? Musuh kita bukan melawan darah dan daging, melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu udara. Roh-roh jahat yang ada di udara itu adalah musuh kita yang harus kita perangi dengan iman, didorong dengan kuasa Allah ya. Kalau kita tidak tekun dalam iman, maka musuh ini mudah menghantui, mudah menyerang, mudah melemahkan iman kita. Selain itu, keinginan daging tadi 3 hal ya. Manusia sangat membutuhkan ya. Matius pasal 6 ayat 25 sampai 31. Itu ada 3 hal yang Yesus katakan apa? Jangan kamu khawatir soal makan, minum, pakai. Burung di udara tidak menabur, tidak menuai, tidak menyimpan bekal dalam lubung. Bapa pelihara, apalagi kita. Mari kita baca ayat 32 ya. Ayat 32 Matius pasal 6. Semua itu ya, sandang, pangan, papan ya. Lihat, perhatikan. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Musuh-musuh kita bukan darah dan daging ya. Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di udara,
dan roh jahat ada di udara itu yang harus kita lawan, kita perangi, kita kalahkan. Ya, iman yang beri menang. Amin, saudara. Lawan dengan iman. Kemudian daging ini ada tantangannya. Semua yang ada di dalam dunia adalah keinginan mata, keinginan daging, dan hidup dengan jemawa atau angkuhan hidup, kelimpahan, keberkatan secara fisik ini yang mempengaruhi iman orang percaya. Saya udah lama jadi anak Tuhan, kok nggak kaya-kaya hati. Ya, kita dipanggil Tuhan bukan hanya menikmati kelimpahan secara jasmani, tetapi yang paling utama kaya di dalam iman. Sebagai ayat yang terakhir menutup pertemuan kita pagi ini, kita lihat Yakobus pasal 2 ayat yang kelima. Ya, Yakobus pasal yang kedua ayat yang kelima. Kita akan lihat, ya, bukan nggak boleh kaya orang percaya. Tokoh-tokoh iman, orang-orang kaya, saudaraku, ya. Tapi motivasi mereka bukan berorientasi pada kekayaan secara fisik, materi, bukan. Itu akan menyusul kemudian. Yakobus 2 ayat 5, perhatikan, saya bacakan. Dengarlah hai saudara-saudara yang kukasihi, ya. Dengarlah hai saudara-saudara yang kukasihi, ya, pakai tanda seru itu, ya. Jadi itu Yakobus ngomongnya keras. Dengarlah hai saudara-saudaraku, ya. Kemudian ayat ini dikatakan, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya di dalam apa, saudara? Kaya di dalam iman. Makanya kita harus tekun mempertahankan iman, tekun di dalam iman, harus hidup oleh iman. Kita hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya, karena iman, ya. Saya baca lagi ayat ini sekali lagi. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya di dalam iman? Dan perhatikan, ya, dan, ya, di sini dikatakan, dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya di dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya. Kita akan menjadi ahli waris kerajaan surga. Dalam arti kata, kekayaan di surga itu lebih besar nilainya, lebih mahal harganya, yang tidak fana, tidak akan musnah. Itu akan menjadi bagian kita. Apa itu kekayaan surga? Banyak. Pertama, kerajaan surga itu sendiri, ya. Kemudian segala kemuliaan yang ada di surga akan menjadi bagian kita. Bayangin surga itu jalannya dari emas, saudara, ya. Emas itu emas murni, tembus pandang. Wajah kita mampu mantul dari lantai kerajaan surga, di mana kita akan huni sebentar. Kita akan menjadi penghuni warga kerajaan surga, ya. Puji Tuhan. Ketekunan yang pertama yang harus dimiliki oleh orang percaya adalah tekun di dalam iman. Bukan berarti Tuhan yang memberikan iman itu hilang, ya, karena Tuhan ambil, tidak. Karena kondisi seringkali membuat keyakinan kita itu hilang, ya. Banyak orang Kristen masih tidak percaya dalam mujizat karena mereka tidak tekun di dalam iman. Mujizat itu ada sampai hari ini, saudara, ya. Sebabnya mari kita tetap tekun di dalam iman. Walaupun kita sudah bertahun-tahun hidup belum kaya, ya. Jangan pikirkan itu, pikirkan perkara-perkara di atas. Kita ahli waris kerajaan surga, ya. Kekayaan itu ada waktunya. Kalau Tuhan izinkan kita menjadi kaya, kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan hanya kita menikmati kenikmatan hidup, tapi kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan. Demikianlah renungan kita pagi yang indah ini. Bagian pertama yaitu kita harus tekun atau memiliki ketekunan di dalam iman. Inilah bagian pertama pagi yang indah ini mengakhiri pertemuan kita pagi yang indah ini. Kita dengarkan dulu satu pujian bagi Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
takut, asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita di tengah-tengah kegelapan dunia di akhir zaman ini. Haleluya. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur pagi yang indah ini Engkau telah mengingatkan kami bahwa ada satu kebutuhan yang terabaikan dari kehidupan kami dalam mengiring Tuhan, yaitu kami seringkali tidak memiliki ketekunan Tuhan dalam mengiring Engkau, dalam mengimani janji-janji-Mu yang ada di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus meteraikan kebenaran firman-Mu dan mampukan kami mengaplikasikan kebenaran firman-Mu ini, supaya dalam hidup kami hari lepas hari, terlebih hari ini, di sepanjang hari ini, segala peperangan iman kami mengalami kemenangan, karena iman kami iman yang kuat. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Raja kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai bertemu kembali besok hari. Shalom. Tuhan memberkati.